Itu ilmu apa itu? Ilmu Tuhan. Sekarang ini kita merasa sosok pintar, sosok canggih, sosok hebat, tidak. Iya kan? Nah, jadi boleh nggak kita baca Quran pakai HP? Ya silakan. Kalau ada aplikasi HP-nya dibuka, boleh. Ya silakan. Oh janganlah, kan masih ada mushaf. Saya bilang ini pun mushaf belum ada. Ada nggak kayak gini zaman Nabi? Mana ada? Letak nomor, letak surat, Quran sudut, juz-juznya nggak ada. Orang di kepala semua. Kan rata-rata kan semuanya ngafal. Kalau Nabi sudah agak mau rehat, mau istirahat, itu pernah dia suruh Ibnu Mas'ud, dia bilang, "Iqra' alayya al-Quran." Tolong bacakan aku Quran. Tuh. Jadi lelah membaca, lelah mengamalkan, pun masih tetap apa? Mau mendengarkan. Kata Ibnu Mas'ud apa? Apakah aku akan membaca Al-Quran kepada orang yang diturunkan kepada Al-Quran itu? Kata Nabi, inni wahibbu an asma', aku senang mendengar. Dibaca oleh Ibnu Mas'ud. Kita sekarang pakai audio kan? Bisa-bisa kita lihat. Jangan pakai audio. Beda zaman Nabi, dia baca di situ. Bahwasanya Nabi belum pernah menyuruh Ibnu Mas'ud untuk membacakan Quran kepadanya. Udah sama aja. Bedanya waktu itu tidak ada audio live. Ini ada rekaman, selesai. Ini sikit-sikit, nggak ada zaman Nabi. Kalau yang pas betul ya nggak mungkin ada. Cuman kalau disesuaikan insya Allah bisa. Nah itu. Yang jelas ini nggak ada. Zaman dulu di mana ditulis? Di tulang hewan. Di mana lagi? Di kulit kayu. Ya kan? Pesan-pesan dikumpulkan, ditulis. Pertama kali tulis, nggak ada titik, nggak ada baris. Setelah dicetak lagi, titik ada, barisnya ada. Terus perkembangannya sampai sempurna sekarang ini. Artinya, kecanggihan kita hari ini belum bisa mengalahkan kehebatan mereka. Sampai sekarang udah berapa ratus sumur piramid Firaun itu? Beda. Dari zaman Nabi apa ya? Nabi Musa masih tegak berdiri gagah. Itu batu-batunya itu bukan seperti batu bata. Satu batu itu kalau kita berdiri masih tinggi dari batu itu. Ya kan? Kita merapat berfoto di situ, kita berdiri itu masih tinggi dari batu itu. Baru sekota, berapa kota itu? Sampai di menuju ke atas. Maksudnya begini, nggak usah kita merasa kita ini zaman canggih, seolah-olah kita ini lebih modern daripada mereka dulu. Jangan. Mana ada? Sekarang aja kalau tim forensik itu banyak kali sidik jari ini dulu pakai alat ini. Kalau sana enggak. Nah, tengok ya, ahli kan? Angin, dengan hujan, nelayan, sebenarnya mereka yang ahli, mereka kendali itu. Salah satunya apa ini? Kaum Samud itu kelebihannya mampu memotong batu. Lantai-lantai di Masjidil Haram itu bukan dicetak, memang ada batu alamnya yang kalau dia dibelah memang sudah begitu dia. Jadi dia tinggal di kotak-kotak aja bawa ke sana. Asli batu alam itu. Ya, ternyata hampir sama ya. Jenis lantai Masjidil Haram dengan jenis lantai Istana Siak. Abu-abu itu hampir sama. Rupanya marmer itu bisa disentel. Jadi kebetulan meja kerja raja itu pakai marmer, disentel di bawah itu cahaya tembus ke atas. Itu bukan kaca. Berarti kan lebih canggih mereka dulu. Nah, kita biar sadar kita ini kalau depan mereka, ya kan? Baik kemajuannya, terlebih-lebih keimanannya udahlah kacau lagi. Kata Nabi kan, kalau kita mau menjadikan satu percontohan, berapa musim, berapa zaman, berapa dekade? Zamanku, zaman setelahku, baru zaman setelahnya lagi.
Berapa zaman itu? Hanya 3 kan? Kalau mencontoh peradaban hanya di 3 zaman ini aja. Yang lain kacau. Yang terbaik itu zaman-zaman Rasul, kemudian zaman sahabat, kemudian zaman Nabi. Cukup 3 itu aja. Jadi ketika ulama mensyarahkan hadis, bukan lagi setelahnya 3 ini. Jadikan ketiga zaman ini sebagai percontohan. Kalau tak sanggup mencontoh zaman Nabi, zaman sahabat atau zaman Nabi, cukup. Kalau ke bawahnya sudah tak bisa dijadikan sebagai percontohan, hanya itu. Ya, kalau kita bilang zaman Rasulullah, zaman sahabat Anas bin Malik dan Malik bin Anas, cukup, ya kan? Cukup tidak? Wa fir'auna dzil autad. Nah, dan Fir'aun dengan mempunyai autad, pasak-pasak itu. Apa itu pasak? Kekuatan, yaitu tentara. Nah, pasak itu kekuatan, yaitu tentara. Hebat betul itu pengaruh Fir'aun dengan kekuatan-kekuatannya itu. Jadi zaman Nabi Hud, zaman Nabi Saleh, zaman Nabi Musa. Jadi setiap zaman itu mereka memiliki yang memperjuangkan kebenaran dan yang memperjuangkan apa? Kebatilan. Sampai sekarang, sampai nanti hingga kiamat. Nah, kita sekarang di belakang siapa? Di belakang yang memperjuangkan kebenaran atau di belakang yang memperjuangkan kebatilan? Udah itu aja. Gak ada. Kalau Rasulullah jelas ada Abu Bakar, ada Umar. Iya kan? Kita juga demikian sekarang sampai nanti seterusnya. Kalau zaman dulu Soekarno mungkin, Buya Hamka, terus dia berganti. Ya kan? Alladzina ba'u fil bilad. Mereka-mereka ini semuanya melakukan sewenang-wenang. Tahu itu artinya berlebihan, suka hati. Kalau bahasanya hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas, itu bukan sekarang aja Pak, dari dulu. Jadi jangan heran, dari dulu, dari dunia terbentang, hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kok kaget? Quran sudah bilang, alladzina ta'u fil bilad, baik kaum Ad, kaum Samud, Fir'aun, itu semuanya manusia-manusia yang berbuat semena-mena, sewenang-wenang. Jadi kalau ada mungkin orang yang ditakdirkan Allah pakai seragam, jangan sampai dia semena-mena dengan seragamnya. Ya kan? Seragam apa Ustaz? Semua seragam. Baik seragam aparat, seragam kesehatan, ya kan? Seragam pelayan masyarakat, pakai seragam apa? Jangan dia semena-mena dengan seragam itu. Sewenang-wenang nanti bentar besok ia tunggu. Kalau bisa dipersulit ya dipersulit. Kalau bisa 3 hari ya 3 hari dan 1 hari. Itu kan semuanya pelayanan yang memiliki apa? Seragam. Kalau kita nggak berseragam, apa bisa apa? Jadi bahasanya jangan sampai ada sesuatu yang membuat mereka berbuat tak baik. Jadi Bapak Ibu, kalau memang dengan berseragam kita bisa berbuat baik, pertahankan seragam itu. Tapi kalau justru gara-gara seragam itu kita bisa jahat, copot seragam itu aja. Karena seragam termasuk salah satu yang akan dipertanyakan oleh malaikat di bawah tanah nanti. Pulang orang. Itu malaikat nanya, aina limasuk, mana seragam kebanggaan itu? Mana seragam yang kau pakai? Kau semena-mena di jalan, menabrak lalu lintas, geber-geber orang dengan seragam-seragam itu. Kita nggak berseragam, takut dong. Ini aja, awas, awas, sudah mikir aja. Nah, yang kita takutkan apa ya? Seragamnya itu kan. Jadi dengan adanya simbol-simbol itu, kekuatan mereka itu alladzina ta'u fil bilad, itu kerjaan Fir'aun, kerjaan kaum Ad, kerjaan kaum Samud.
yang tidak perlu dilestarikan. Yang kita takutkan seragam ya sekarang. Dengan sampai kita di bawah tekanan orang-orang yang bisa berbuat semena-mena. Jadi orang yang berkedudukan nasab itu artinya, oh dia anak siapa? Tuh, ya kan? Dia bapaknya siapa? Itu rupanya perbuatan-perbuatan orang-orang dulu yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'atsaru fihal fasad. Artinya dengan kesemena-menaan mereka itu mereka merusak. Ya, Bapak Ibu, Amerika itu merasa negara adidaya terkuat di dunia, sehingga dia melakukan hal-hal yang semena-mena. Betul nggak? Iya, persis kata Quran itu. Menculik presiden satu negara yang sampai sekarang nggak tahu kayak mana kelanjutannya. Menyerang satu negara dengan alasan keamanan, tapi membiarkan negara lain dengan alasan ini. Sampai sekarang puluhan wanita diculik sekarang ini oleh tentara-tentara Israel dan dilucuti bajunya. Ada yang sedang hamil, ada yang anak-anak. Itu muslimah semua ya. Itu bentuk kata Quran apa? Fa'aksaru fihal fasad. Dengan kekuatan mereka itu mereka semua menang. Ngebom sana, ngebom sini, hancur sana.